Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan ayat 34 dan juga 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak sedikit ya anak-anak itu bisa menimbulkan kepedihan hati bagi orang tua. Terlebih ketika mereka tidak lagi mendengar, memperhatikan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Tentunya hal ini tidak membuat kita menjadi tenang atau nyaman melihat kondisi anak-anak kita. Memang anak-anak kita sudah bertumbuh dewasa. Namun kedewasaan itu seringkali tidak sedewasa usianya di dalam mengambil setiap keputusan. Tak jarang keputusan yang mereka ambil berdasarkan yang mereka tahu. Mereka tidak melihat hal-hal yang di luar daripada pilihan mereka. Sehingga tidak sedikit Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan kehidupan, baik dalam karir, pekerjaan, maupun di dalam kehidupan keluarga, mereka mengalami banyak masalah. Ketika di usia sebelum menikah, mereka bisa menggebu-gebu sedemikian rupa memilih pasangan mereka, dan seolah-olah pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik, tanpa memperhatikan pertimbangan nasihat dari orang tua yang memberikan nasihat kepadanya. Dan permasalahannya adalah ketika mereka sesudah menikah, tidak sedikit dari antara mereka ingin berpisah, ingin tidak bersama, keluarganya tidak akur, tidak rukun, bahkan tidak sedikit juga tidak cocok dengan mertua. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, tidak lain tidak bukan karena kita sebagai orang tua terkadang tidak menyadari. Bisa karena kita tidak memberikan contoh yang baik, atau karena kita seringkali membeda-bedakan mereka. Tidak sedikit juga orang tua yang membanding-bandingkan mereka. Sehingga salah satu cara mereka melawan atau membalas adalah dengan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita sebagai orang tua. Nah, kalau memang kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ini, lebih banyak sebenarnya menceritakan tentang kehidupan Ishak di negeri orang Filistin. Bagaimana di tengah kondisi kelaparan, dia pergi ke tempat ini, diberikan satu tempat, kemudian dia mengembangkan usahanya dan luar biasa Tuhan memberkatinya. Dan sampai orang Filistin pun ketakutan, jangan sampai ya keluarga ini menyerang orang Filistin karena mereka menjadi orang yang kaya raya. Itu satu kisah yang diceritakan. Selain itu juga Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memelihara dan memberkati keturunan daripada
Ishak ini karena janjinya kepada Abraham, dan itu Tuhan genapi. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, apapun yang dikerjakannya Tuhan selalu membuat berhasil. Nah, di dalam bagian ini juga kita melihat tentang bagaimana Ishak mengalami pergumulan yang tadi dikatakan. Dia mengalami kesedihan karena anaknya Esau begitu ya, mengambil orang Het, yang tentunya itu bukanlah harapan daripada Ishak untuk anaknya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Esau. Nah, memang si Esau ini cukup unik begitu ya. Tetapi di dalam keunikannya itulah memberikan gambaran di dalam kehidupan kita. Tidak jarang seringkali kita juga demikian. Ya, kita dengan sengaja begitu menimbulkan kepedihan hati. Mungkin tidak ke orang tua kita, mungkin tidak ke keluarga kita, tapi bisa jadi ke orang-orang yang ada di sekitar kita, ke rekan kita, ke teman kita, bahkan orang-orang yang mungkin pernah menolong membantu kita. Dan itulah kehidupan kita hari ini. Tidak sedikit dengan sengaja menimbulkan kepedihan hati. Nah, memang lebih parah kalau hal ini dilakukan di tengah keluarga. Dan Esau melakukannya. Dan tentunya Ishak sangat sedih akan apa yang dilakukan oleh Esau. Memang kita menyadari apa yang terjadi pada Esau, kehidupannya cukup berbeda dari yang lainnya. Memang dia disayang oleh bapaknya karena dia seorang pemburu. Tetapi mamanya lebih mengasihi kepada Yakub. Nah, saudara, dampak dibanding-bandingkan, dampak dikasihi dengan memilih seperti ini memang memiliki dampak yang kadang di luar pemikiran kita. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita. Mungkin kita pernah dibanding-bandingkan, mungkin kita pernah dibeda-bedakan dalam tanda petik ya, mungkin tidak sengaja ataupun yang sengaja begitu. Terkadang ada banyak hal yang di luar pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, hal itu bisa kita lakukan. Nah, sebagai orang tua tentunya ini menjadi sebuah koreksi ya, bagaimana membangun sebuah komunikasi di tengah keluarga sehingga terbangunlah komunikasi yang baik. Sebagai seorang anak, kita juga bisa belajar tetap perlu mendengarkan nasihat, pertimbangan dari orang tua. Ya, memang pilihan semua ada di tangan kita. Tetapi itu semua tidak terlepas dari peran orang tua di dalam memberikan nasihat. Jika nasihat itu baik, tidak ada salahnya kita mempertimbangkannya. Tetapi kalau menurut kita dalam tanda petik tidak baik berdasarkan pengamatan, penelitian ya, dan memang kita melihat hal itu, nggak ada masalah. Tapi selama nasihat itu masih baik, perlu kita dengarkan, perlu kita lakukan. Karena tentunya itu untuk kebaikan kita. Saya percaya tidak ada orang tua yang dengan sengaja menjerumuskan anaknya. Yang ada adalah orang tua yang berusaha memberikan yang terbaik. Kalaupun mereka gagal, kita harus bisa memahami kegagalan itu. Mungkin dulu dia juga demikian diperlakukan di keluarganya. Nah, sebagai orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan, tentunya kita bisa berbeda dari yang sebelumnya. Kita bisa melihat misalnya dari seorang Ishak ya dan istrinya, bagaimana kita orang tua memperlakukan anak-anak kita. Itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, mental mereka, karir mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Kita adalah role model yang mereka lihat. Dan itu tentunya dimulai dari kita. Nah, sebagai seorang anak ya, Esau memang gagal ya, membuat orang tuanya sampai mengalami kepedihan hati. Nah, teman-teman, saudara, mari kita banggakan orang tua kita. Ya, jangan membuat mereka itu mengalami kepedihan hati. Kita dari kecil, dari kandungan dibesarkan, sudah besar, seringkali kita masih seringkali membuat kepedihan hati buat orang-orang tua kita. Jika masih ada orang tua kita, mari kita banggakan mereka, kita senangkan mereka. Dan jika memang sudah tidak ada, ya mari kita kasihi, perhatikan orang-orang yang masih ada di dalam kehidupan kita. Pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan relasi dalam sebuah keluarga
Kesehatan keluarga akan mempengaruhi kesehatan anggota keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar banyak hal. Kami percaya akan janji berkat-Mu yang senantiasa ada dan Kau akan memberkati itu. Tapi kami menyadari ada banyak permasalahan juga di dalam kehidupan kami, baik rohani, relasi, yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan kami. Kami juga menyadari kalau Esau bisa menimbulkan kesedihan hati bagi orang tuanya. Kami juga berpotensi untuk hal itu. Ampuni jika sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami membuat orang tua kami mengalami kepedihan hati. Ajar kami menghormati mereka sebagai wakil-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga mengasihi dan menghargai mereka sebagai wakil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Dan sebagai anak, kami boleh menjadi anak yang baik bagi orang tua kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kita dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.